Kita juga kalau misalkan pengen beli produk harus menggunakan prinsip klik. Oke sahabat sehat, kembali lagi bersama kita Nutrisi Keluarga, channel informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Seperti judulnya, hari ini kita akan mereview biskuit-biskuit berisi krim. Nah, kalian pasti suka nih nyemil-nyemil. Kalau kalian suka nyemilnya nyemil apa? Kalau aku sih kayak lebih ke biskuit-biskuit seperti ini ya. Karena enak gitu kalau misalkan nemenin waktu kayak pas lagi nonton TV atau nonton movie atau kayak pas lagi ngerjain tugas. Pastinya ya, kita udah milih biskuit-biskuit yang aman dan dari bungkusnya juga bagus dan rapih, dan yang terpenting udah teruji sama BPOM, dan yang terpenting untuk agama Islam, umat muslim udah ada logo halalnya. Langsung aja ya kita masuk ke reviewnya. Nih di depan kita udah ada biskuit Gatito nih namanya, biskuit lidah kucing ya. Mungkin kalau misalkan kalian yang pernah ngerasain lebaran tahu ya, lidah kucing, biskuit-biskuit yang ada pas lagi lebaran. Dia dari nabati, terus habis itu ada selai oleh, ada biskuit Roma, terus ada sari gandum. Nah, langsung aja nih kita review. Yang pertama ada Gatito dari nabati nih. Nah, kalau misalkan kita membeli suatu produk, membeli biskuit, apapun itu jenisnya, yang pertama kita harus perhatikan adalah kadaluarsanya. Nah, kayak biskuit ini nih, kita harus tahu dulu nih, kita cari dulu nih kadaluarsanya. Kalian harus banget ngecek kadaluarsanya, karena takutnya kalian nggak tahu, disimpan tiba-tiba pas lagi pengen dimakan nggak dicek lagi udah kadaluarsa. Terus yang kedua, kita harus tahu komposisi di dalam biskuit ini. Nah, kayak yang biasa kita lakukan nih kalau misalkan kita nge-review produk, kita harus ngelihat kandungan-kandungan apa aja yang ada di produk ini. Kayak di produk ini, gula atau sugar, gulanya itu ada 3 gram. Yang kalau misalkan kita lihat dari review minuman-minuman yang kemarin kita review, relatif rendah ya 3 gram ini. Lalu di sini juga ada lemak jenuh 1,5 gram. Terus habis itu kita juga harus ngecek ada yang namanya komposisinya nih, tepung terigu, gula lemak nabati, minyak nabati, dan lain-lain lah. Terus habis itu di sini juga ada ini ya, yang kalian harus tahu nih, barcode dari BPOM yang bisa kalian scan langsung ya buat tahu tentang produk ini. Tanpa basa-basi lagi, mungkin kita cobain aja ya rasanya dari biskuit ini kayak gimana. Rasanya rasa coklat, terus teksturnya lembut, enak nih buat nemenin kita kalau misalkan lagi keluarga rame-rame terus mau makan nyemil rame-rame tuh, kayak lagi nonton Netflix atau lagi nonton film. Biskuit ini cocok nih buat cemil buat sama keluarga rame-rame. Terus habis itu kita cobain lagi biskuit yang lain ya. Dikit-dikit aja ya nyobainnya, takutnya kekenyangan. Yang kedua ada biskuit selai oleh ini. Seperti kita lihat ya, dia isinya selai strawberry, yang mana dia selainya selai buah ya berarti. Sama halnya seperti yang tadi, kita harus tahu dulu nih. Lihat ya, tanggal kadaluarsanya April 2023. Ya rata-rata tanggal kadaluarsanya 1 tahun ya kalau misalkan biskuit. Terus habis itu kita juga harus lihat komposisinya nih. Komposisinya gulanya kalau misalkan di biskuit ini ada 7 gram. Ada vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6. Terus habis itu juga udah ada label halalnya nih. Katanya dia pakai pewarna alami. Kalian harus ingat ya, kalau misalkan pengen beli produk-produk seperti ini, kita harus ini ya, ngecek dulu nih kadaluarsanya kapan, terus habis itu kandungannya apa, gulanya berapa gram. Karena kan nggak semua orang bisa memakan gula yang tinggi ya. Ada kalau misalkan kita yang kayak diabetes atau gimana, kan harus konsultasi dulu nih ke dokter. Nah, langsung aja kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya strawberry seperti yang udah diklaim di sini. Rasa strawberry-nya berasa banget. Lanjut lagi ke produk selanjutnya adalah Malkis Roma. Biskuitnya rasanya rasa coklat ya. Seperti biasa ya sahabat sehat, pasti udah paham lah, udah pinter, karena udah berkali-kali juga ya kita ngelakuin ini. Kalau misalkan kita beli produk, pasti kita ngecek tabel informasinya. Nah, tabel informasi ini harus dicek
Karena kan siapa tahu ada kandungan-kandungan yang sahabat sehat itu alergi atau gulanya terlalu banyak untuk orang-orang yang sensitif sama gula. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat ya, yang paling penting kita harus coba lihat dulu gula atau sugarnya nih. Gulanya ada 5 gram. Kadaluarsanya harus tetap dicek. Karena nanti takutnya kalian lupa. Nyimpen tiba-tiba udah kadaluarsa. Udah lewat masa kadaluarsanya. Terus udah sih, kalian bisa cek aja ya. Kalau misalkan pengen beli produk harus dicek dulu. Terus habis itu kita langsung cobain aja ya. Kalau Malkis terlihat ya gede banget satunya. Terus habis itu coklatnya juga luber nih sampai keluar. Oh, bisa dibuka tuh. Nih yang beda dari Malkis tuh ya, dari yang lain. Ya tuh kalau misalkan Malkis kayak ada fiber-fibernya loh, ada layer-layernya lagi. Tapi lebih kering daripada yang lain jadinya. Coklatnya juga berasa banget. Ini emang Malkis enak sih buat dimakan kayak sambil ngerjain tugas, sambil nonton. Lanjut ya, ada sari gandum. Sama ya kayak tadi, harus ngecek kadaluarsanya dulu April 2023. Terus habis itu ngecek komposisinya lagi. Di sini ada tertera tepung gandum utuh, minyak nabati. Sama ya kayak yang tadi saya bilang tuh, semuanya kayak pasti ngandung minyak nabati gitu. Lalu di sebelahnya ada tabel informasi gizi. Nah, yang harus diingetin lagi nih, kalau misalkan beli produk pasti harus ngelihat tabel informasi gizinya. Nah, kita langsung cobain aja ya. Nih, langsung kita cobain aja ya. Bentuknya bulat ya. Kita langsung cobain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biskuitnya yang kalau misalkan menurut saya, ini rasa coklatnya paling berasa sih. Maksudnya rasa selainya ini dia yang paling berasa dari biskuit-biskuitnya yang lain ya. Ini penilaian subjektif dari saya, karena emang kalau misalkan dilihat dari selainya, ini dia selainya paling paling tebel. Nah, terlepas dari gitu tuh semuanya enak ya. Terus habis itu ada juga nih biskuit-biskuit yang mengandung serat pangan atau dietary fiber. Nah, dietary fiber itu adalah jenis polisakarida yang tidak bisa diproses di usus halus, tetapi tetap bisa diproses di usus besar. Lalu dietary fiber itu ada dua jenis nih, soluble fiber atau serat yang dapat larut dalam air. Contohnya kacang-kacangan, apel, dan blueberry. Satu lagi ada insoluble fiber atau serat yang tidak larut dalam air. Umumnya merupakan selulosa yang berasal dari gandum, beras merah, wortel, dan mentimun. Oke sahabat sehat. Nah, itulah review dari 4 jenis biskuit yang ada di depan kita ini ya. Nah, masih banyak pasti jenis-jenis biskuit yang enak. Kalau misalkan kalian punya preferensi atau makanan-makanan biskuit-biskuit yang kalian lebih suka, bilang aja nih di kolom komentar, nanti kita baca deh rame-rame. Terus habis itu kita juga kalau misalkan pengen beli produk harus menggunakan prinsip yang BPOM lagi naikin nih, namanya klik. Nah, klik K-nya itu cek kemasan, kayak yang tadi kita lihat nih, kemasannya rapi apa enggak, segelnya itu tertutup dengan rapi apa enggak, terus habis itu semuanya lah bagus apa enggak nih kemasannya. Terus habis itu L-nya itu label nutrisi. Nah, tadi yang kita lakukan tadi tuh, kita ngecek komposisinya, kita ngecek info dari tabel nilai gizinya, semuanya tuh. Terus I-nya, kita harus tahu lagi nih, izin BPOM-nya, izin edarnya nih, udah bisa boleh edar apa belum? Kalian mungkin bisa cek ya, kayak misalkan di sini tuh ada kayak gini nih, barcode dari BPOM. Terus habis itu, yang terakhir kita harus tahu kadaluarsanya, biar kita nggak makan biskuitnya udah basi gitu. Bagi sahabat sehat yang ingin bertanya tentang kesehatan atau produk-produk lainnya seperti ini nih, langsung aja tanyain di Instagram kita @nutrisi_keluarga_official. Nanti kita akan tanyakan ke ahli-ahli dari bidangnya itu ya. Terus habis itu jangan lupa juga subscribe channel ini, komen, share, dan yang terakhir adalah nyalakan tombol notifikasinya. Sampai sini dulu videonya. Salam sehat.